Selamat datang di video ini. Uni Eropa sedang mempercepat upayanya untuk meningkatkan hubungannya dengan Turki dengan fokus pada penguatan hubungan dagang pada tahun 2024. Hal ini terjadi meskipun minat Turki terhadap BRICS semakin meningkat. Kelompok ini memandangnya sebagai alternatif strategis karena frustrasi atas kemajuan yang stagnan dengan Brussels. Mengapa Turki ingin melakukan hal tersebut? Bergabung dengan BRICS secara ekonomi dapat membuka pasar baru bagi produk dan jasa Turki. Blok ini mewakili sekitar 40% populasi dunia dan sebagian besar PDB global yang menawarkan peluang luas untuk perluasan perdagangan. Selain itu, Turki juga dapat memperoleh manfaat dari peningkatan arus investasi dan transfer teknologi dari negara-negara BRICS, khususnya Tiongkok dan Rusia. Kemitraan ini dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan pembangunan infrastruktur Turki yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonominya. Turki juga berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS dengan mempromosikan transaksi mata uang lokal dan menciptakan mata uang cadangan baru yang selaras dengan minatnya untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi mata uang. Secara geopolitik, dengan bergabung dengan BRICS, Turki bertujuan untuk menyeimbangkan hubungannya dengan negara-negara Barat dan meningkatkan pengaruhnya dalam tatanan dunia multikutub. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk memperkuat posisi geopolitik Turki tanpa meninggalkan ikatannya dengan NATO dan Uni Eropa. Lebih jauh lagi, Turki berupaya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam tata kelola global dengan menyelaraskan diri dengan kelompok-kelompok yang mendukung sistem internasional yang lebih adil. Sikap ini sejalan dengan kritik Turki terhadap tatanan global yang saat ini didominasi Barat dan keinginan Turki untuk mengambil keputusan yang lebih inklusif di tingkat internasional. Secara bersamaan, UE telah mengintensifkan upaya untuk menarik Turki dengan mendorong untuk menghidupkan kembali dan memodernisasi Serikat Pabean. Tujuannya adalah untuk memperluas kerjasama dalam bidang jasa, pengadaan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengatasi gangguan perdagangan dan meningkatkan manajemen migrasi yang merupakan komponen penting dalam pernyataan Turki di UE pada tahun 2016. Meskipun ada upaya-upaya ini, Turki telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dalam upaya untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya dan memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Barat. Kepentingan ini sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Turki yang lebih luas, yakni memperluas pengaruh dan kemitraan ekonominya di luar aliansi tradisional Barat. Sejarah permohonan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah kisah ketekunan dan ambisi. Perjalanan Turki menuju keanggotaan Uni Eropa telah panjang dan kompleks, ditandai dengan banyak pasang surut sejak pertengahan abad ke-20. Hubungan tersebut secara resmi dimulai pada tahun 1959 ketika Turki mengajukan permohonan keanggotaan asosiasi dalam Komunitas Ekonomi Eropa yang diresmikan melalui Perjanjian Ankara pada tahun 1963. Perjanjian ini bertujuan untuk mengintegrasikan Turki secara ekonomi dengan MEE, menyiapkan panggung untuk keanggotaan penuh di masa depan. Permohonan resmi Turki untuk keanggotaan penuh MEE telah diajukan pada tahun 1987, namun Komisi Eropa menundanya, menyebutkan situasi ekonomi dan politik Turki, hubungan yang buruk dengan Yunani, dan konflik Siprus sebagai kendala. Meskipun demikian, Turki terus berusaha sejalan dengan standar Eropa dan bergabung dengan Serikat Pabean UE pada tahun 1996, meningkatkan integrasi ekonominya dengan UE. Terobosan signifikan terjadi di Dewan Eropa Helsinki pada tahun 1999, di mana Turki secara resmi diakui sebagai kandidat untuk aksesi keanggotaan UE. Perundingan secara resmi dimulai pada tahun 2005, tetapi kemajuannya lambat dan penuh tantangan. Pada tahun 2021, hanya 16 dari 35 bab perundingan yang telah dibuka dengan hanya satu bab yang diselesaikan dan bab lainnya untuk sementara ditutup karena kekhawatiran politik dan hak asasi manusia.
Negara-negara anggota UE, terutama Perancis dan Jerman, telah menyuarakan keprihatinan mengenai catatan hak asasi manusia di Turki, kemunduran demokrasi, dan kebebasan pers. Masalah-masalah ini telah diperburuk sejak kudeta yang gagal pada tahun 2016 dan perubahan konstitusi berikutnya di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan yang memiliki kekuasaan terpusat dan kebebasan demokratis yang terbatas. Konflik Siprus dan perselisihan yang sedang berlangsung antara Turki dan Siprus masih menjadi penghalang yang signifikan. UE mengharapkan resolusi terhadap konflik ini sebagai prasyarat bagi keanggotaan penuh Turki. Kehadiran militer Turki di Siprus Utara dan perselisihan teritorial dengan Yunani juga mempersulit proses aksesi. Perbedaan persepsi budaya dan identitas antara Turki dan negara-negara UE, khususnya terkait dengan populasi mayoritas Muslim di Turki, telah memicu perdebatan tentang kesesuaian Turki dengan nilai-nilai sekuler dan liberal Uni Eropa. Opsi alternatif apa yang sedang dijajaki Turki? Pemerintah Turki semakin mencari alternatif terhadap proses aksesi UE yang telah lama terhenti, dan mengalihkan perhatiannya ke blok internasional lainnya seperti Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, dan kelompok BRICS. Pergeseran ini mencerminkan rasa frustrasi Ankara terhadap kurangnya kemajuan dalam negosiasi UE dan keinginannya untuk memperkuat pengaruhnya di panggung global. Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, Turki telah menjadi pengamat SCO sejak 2012 dan telah menyatakan minat yang kuat untuk menjadi anggota penuh. Presiden Erdogan telah aktif berpartisipasi dalam KTT SCO, yang menandakan poros strategis Turki menuju blok Tiongkok. SCO mencakup kekuatan regional utama seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Pakistan, menawarkan Turki sebuah platform untuk meningkatkan pengaruh geopolitiknya di Eurasia. Partisipasi Erdogan dalam KTT SCO mendatang di Kazakhstan menggarisbawahi komitmen Turki untuk memperdalam hubungan dengan organisasi tersebut. BRICS, Turki juga telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS, grup yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mendukung aspirasi Turki untuk bergabung dengan BRICS, menekankan pentingnya membina kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih erat di antara negara-negara anggota. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, telah secara aktif terlibat dengan para pemimpin negara-negara yang menghadiri pertemuan BRICS Plus dan mengadvokasi inklusi Turki. Langkah ini dipandang sebagai cara bagi Turki untuk mendiversifikasi kemitraan internasional dan mengurangi ketergantungan pada institusi-institusi yang didominasi Barat. Implikasi strategis keterlibatan Turki dengan SCO dan BRICS menyoroti pendekatan kebijakan luar negerinya yang fleksibel yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara sekutu Barat dan kekuatan global yang sedang berkembang. Strategi ini memungkinkan Turki untuk memanfaatkan posisi geopolitiknya yang unik dan mencari keuntungan dari berbagai aliansi internasional. Namun, pergeseran ini telah menimbulkan kekhawatiran di negara-negara Barat mengenai arah strategis jangka panjang Turki, khususnya mengenai komitmen Turki terhadap NATO dan aliansi Barat lainnya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Status penerapan Uni Eropa, UE, dan Turki. Uni Eropa saat ini sedang mengembangkan rencana 3 tahap yang komprehensif untuk meningkatkan keterlibatannya dengan Turki. Rencana ini melibatkan beberapa langkah penting. Peningkatan frekuensi pertemuan tingkat tinggi, UE bertujuan untuk mengadakan lebih banyak dialog tingkat tinggi dengan Turki yang berfokus pada bidang-bidang utama seperti perdagangan, energi, dan migrasi. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung, memperkuat hubungan bilateral, dan membuka jalan bagi kerja sama ekonomi dan politik yang lebih dalam. Peluncuran kembali operasi Bank Investasi Eropa, Bank Investasi Eropa, EIB, yang sebelumnya mengurangi operasinya di Turki karena masalah politik dan ekonomi, akan melanjutkan kegiatannya.
Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi investasi yang signifikan dalam proyek infrastruktur dan pembangunan di Turki, sehingga meningkatkan hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan bersama. Modernisasi Serikat Pabean antara UE dan Turki yang didirikan pada tahun 1995 akan menjalani modernisasi. Perundingan ini bertujuan untuk memperluas cakupan Serikat Pabean dengan mencakup bidang-bidang seperti layanan, pertanian, dan pengadaan publik. Hal ini tidak hanya akan menyederhanakan peraturan perdagangan, namun juga mengatasi gangguan perdagangan saat ini dan menyelaraskan Turki dengan standar UE. Penolakan keanggotaan Turki di UE. Beberapa negara anggota UE telah menyatakan penolakan keras terhadap bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa. Negara-negara ini mencakup Jerman. Kanselir Angela Merkel dan politisi Jerman lainnya menyerukan penangguhan atau penghentian perundingan aksesi dengan alasan kekhawatiran atas aturan hukum dan hak asasi manusia di Turki. Hubungan menjadi sangat tegang karena penangkapan warga negara Jerman di Turki dan seruan Presiden Erdogan agar warga Turki di Jerman memilih melawan Merkel dalam pemilu. Austria. Pemerintah Austria menyoroti isu-isu seperti penangkapan massal menyusul kegagalan kudeta di Turki pada tahun 2016 dan terkikisnya standar demokrasi di bawah pemerintahan Erdogan sebagai alasan utama sikap mereka. Perancis. Posisi Perancis berfluktuasi selama bertahun-tahun. Sementara mantan Presiden Nicolas Sarkozy sangat menentang Turki untuk bergabung dengan UE. Pemerintahan di kemudian hari menjadi lebih ambivalen, dengan fokus pada keselarasan Turki dengan nilai-nilai dan standar-standar Eropa. Belgia. Perdana Menteri Charles Michel menyerukan diakhirinya perundingan karena kekhawatiran akan penyimpangan Turki dari nilai-nilai Eropa dan prinsip-prinsip demokratis. Siprus dan Yunani, kedua negara ini memiliki keraguan besar mengenai bergabungnya Turki dengan UE, terutama disebabkan oleh perselisihan teritorial dan politik yang sudah berlangsung lama. Meskipun mereka mendukung aksesi Turki secara teori, mereka menuntut Turki untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Siprus dan meningkatkan hubungan bilateral sebagai prasyarat untuk status keanggotaan Turki. Minat Turki terhadap BRICS. Minat Turki baru-baru ini untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan pergeseran strategis menuju diversifikasi aliansi internasional dan mengurangi ketergantungan pada lembaga-lembaga yang didominasi Barat. Berikut adalah perkembangan terkini dan dampak potensial dari upaya Turki untuk bergabung dengan BRICS. Konfirmasi minat. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, telah mengkonfirmasi minat baru Turki untuk bergabung dengan BRICS. Ia menekankan bahwa Turki tidak melihat BRICS sebagai alternatif selain NATO atau UE, namun sebagai platform pelengkap untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan pengaruh global. Dukungan Rusia. Rusia telah menyatakan dukungan kuat terhadap upaya Turki untuk bergabung dengan BRICS. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik minat Turki dan mengindikasikan bahwa masalah tersebut akan dibahas pada pertemuan BRICS mendatang. Kunjungan tingkat tinggi dan pertemuan antara Turki dan pejabat negara anggota BRICS semakin intensif. Misalnya, kunjungan Fidan ke Tiongkok termasuk diskusi tentang perluasan kerja sama ekonomi, dengan Tiongkok yang menyatakan kesediaan untuk meningkatkan impor barang-barang Turki dan meningkatkan hubungan bilateral. Masalah Turki-Jerman dalam konteks pertahanan. Presiden Erdogan telah mendesak Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk mencabut blok penjualan Euro Typhoon Jets ke Turki. Permintaan ini menyusul keputusan Turki untuk mengurangi kontrak F-16 senilai $23 miliar dengan AS dan pengadaan mesin untuk kapal perang Turki serta peralatan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir senilai $24 miliar yang sedang dibangun oleh Rusia di pantai Mediterania Turki. Meskipun ada upaya-upaya ini, tampaknya Jerman tidak akan menyetujui penjualan tersebut karena ketegangan diplomatik yang sedang berlangsung, termasuk masalah yang berkaitan dengan tindakan Turki di Suriah. Akuisisi pertahanan udara Rusia, dan penundaan dalam meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO. Pengaruh diaspora Turki di Jerman.
Kehadiran sejumlah besar warga negara Turki yang tinggal dan bekerja di Jerman telah secara signifikan mempengaruhi sikap Jerman terhadap potensi keanggotaan Turki di UE. Diaspora Turki di Jerman, yang merupakan salah satu kelompok imigran terbesar di negara tersebut, mempunyai implikasi yang kompleks terhadap hubungan Turki-Jerman dan perundingan Turki-UE. Aktivitas politik dan sosial diaspora Turki di Jerman terkadang menimbulkan konflik diplomatik. Misalnya, retorika Erdogan dan tindakan politik seperti tuduhan praktik Nazi terhadap Jerman dan referendum Turki yang kontroversial telah membuat hubungan tegang. Kekhawatiran hak asasi manusia dan demokrasi. UE dan Jerman pada khususnya bersikap kritis terhadap kecenderungan otoriter Turki dan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan standar hukum UE. Populasi Turki yang signifikan di Jerman menambah dimensi politik dalam negeri pada kebijakan luar negerinya, di mana para pemimpin Jerman harus menyeimbangkan pertimbangan diplomatik internasional dengan sentimen dan pengaruh pemilih Turki di Jerman. Langkah-langkah yang diambil oleh UE dan Turki dalam upaya meningkatkan keterlibatan mereka mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Sementara rencana 3 tahap UE menunjukkan niat untuk memperkuat hubungan dengan Turki. Penolakan dari beberapa negara anggota UE dan minat Turki yang meningkat terhadap BRICS menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai integrasi penuh. Hubungan Turki-Jerman juga memainkan peran penting dalam dinamika ini, dengan diaspora Turki di Jerman dan kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan demokrasi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.